Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda sedang duduk menatap layar laptop dengan secangkir kopi yang sudah dingin demi menyusun draft tesis yang tak kunjung usai, atau sedang bersiap untuk rapat krusial di kantor. Atau mungkin Anda sekedar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang bagaimana dunia ini bekerja. Tepat. Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita urai ini. Hari ini kita membedah tumpukan materi yang sejujurnya sangat kontras. Tapi entah bagaimana saling melengkapi dengan cara yang brilian. Sangat brilian. Di satu sisi kita punya literatur akademis tingkat tinggi. Spesifiknya buku karya Mats Alfelsson dan Jørgen Sandberg, edisi kedua tahun 2024. Buku ini eksklusif membahas seni merumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana menciptakan pengetahuan yang berharga. Dan di sisi lain meja, kita punya sesuatu yang jauh lebih membumi. Ya, sangat nyata, pragmatis, dan mungkin bikin merinding. Panduan modul disertasi pasca sarjana SLSP 5401. Misi kita hari ini mengajak Anda menjelajahi dua dunia ini, melihat bagaimana ide filosofis harus menabrak tembok tenggat waktu birokrasi yang ketat. Dan kontras itulah yang akan membuat penjelajahan kita kali ini sangat relevan. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana kedua teks ini pada dasarnya membicarakan satu garis waktu penciptaan pengetahuan, tetapi dari ujung spektrum yang sangat berbeda. Seperti langit dan bumi. Benar, teks Alfelsson dan Sandberg berfungsi sebagai kompas intelektual. Mereka mendorong kita untuk berpikir tanpa batas, menantang asumsi, membongkar kebenaran di balik fenomena sehari-hari. Sementara panduan SLSP 5401 bertindak seperti jangkar yang sangat berat. Mengikat kita ke realitas, ya? Persis. Mengingatkan kita bahwa betapapun cemerlang ide Anda, sistem tetap menuntut kepatuhan. Menavigasi kedua kutub ini, kebebasan berpikir dan kepatuhan struktural itu kunci utama di dunia akademis maupun profesional. Sebuah keseimbangan yang menantang. Jadi, mari kita mulai dari wilayah yang lebih filosofis dulu. Teks Alfelsson dan Sandberg membuka dengan kutipan filsuf Hans-Georg Gadamer. Dia bilang, jalan menuju semua pengetahuan berawal dari pertanyaan. Terdengar sangat puitis. Puitis tapi fundamental, kan? Kita sering diajarkan untuk fokus cari jawaban, menganggap pertanyaan itu cuma alat, kayak pembuka kaleng untuk mendapatkan isinya. Tapi teks ini membalik logika itu. Pertanyaan justru bahan baku utamanya. Kualitas pengetahuan Anda bergantung pada kualitas pertanyaan Anda sejak awal. Dan mengajukan pertanyaan berkualitas itu keterampilan yang sering diremehkan. Teks ini dengan tegas membedakan keingintahuan biasa dengan pertanyaan penelitian. Syarat mutlaknya adalah harus bisa diinvestigasi secara ilmiah. Harus ada bukti empirisnya. Tepat, harus ada ruang untuk mengumpulkan bukti dari dunia nyata. Gomart dalam teks tersebut juga memperkenalkan konsep batasan yang memadai. Generous constraints. Pertanyaan nggak boleh terlalu sempit sampai mematikan eksplorasi. Tapi juga nggak boleh terlalu luas sampai Anda tenggelam dalam lautan data. Batasan yang memadai ini mengingatkan saya pada prinsip Silverman di materi kita. Lebih baik menjelaskan banyak hal tentang sedikit topik daripada menjelaskan sedikit hal tentang banyak topik. Analogi yang bagus. Ibaratnya kita menggali satu sumur yang sangat dalam sampai airnya jernih, bukan menggali ratusan lubang dangkal yang isinya cuma lumpur. Tapi disinilah teks menyoroti masalahnya. Ada godaan besar bagi peneliti untuk memilih pertanyaan yang rapi dan aman demi kemudahan publikasi. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Adler dan Hansen memberikan kritik keras terhadap tren riset aman tersebut. Realitasnya, peneliti sering berada di bawah tekanan besar untuk terus publikasi. Akibatnya, mereka menghindari isu kompleks atau kontroversial. Padahal masalah sosial di luar sana kan berantakan. Sangat berantakan. Adler dan Hansen mendesak akademisi keluar dari zona nyaman. Peneliti seharusnya berani mengusut masalah sosial yang rumit dan bergesekan dengan realitas masyarakat. Pengetahuan itu harus melayani publik, bukan sekedar ornamen riwayat hidup akademisi. Setuju. Dan untuk berani membongkar masalah yang berantakan itu, kita harus sangat hati-hati dengan jenis pertanyaan yang kita susun. Teks membedahnya ke kategori pertanyaan terbuka, tertutup, dan miring atau slanted. Ini bagian yang sangat kritis. Ada satu contoh di teks yang bikin saya terdiam. Pertanyaan yang terdengar sangat wajar.
yaitu bagaimana siswa belajar. Sekilas ini terbuka kan? Tapi kalau dipikir lagi, pertanyaan itu menyimpan asumsi raksasa. Asumsi bahwa siswa di kelas itu pasti sedang belajar. Dan asumsi bawaan itulah yang sering menghancurkan objektivitas riset sebelum riset itu sendiri dimulai. Teks mengutip studi Arum dan Roksa tahun 2011. Mereka menemukan sekitar 40% mahasiswa di Amerika Serikat sama sekali tidak menunjukkan peningkatan intelektual. 40%. Bayangkan implikasinya. Kalau Anda masuk ke universitas dan secara membabi buta bertanya bagaimana mereka belajar, Anda sudah mengabaikan realitas bahwa hampir separuh dari mereka sebenarnya tidak belajar apa-apa. Premis Anda cacat sejak awal. Ironis banget, kita merasa sedang mencari kebenaran empiris, tapi malah pakai kacamata kuda. Teks juga memperingatkan tentang pertanyaan tertutup, pertanyaan dari guru yang sebenarnya sudah ada jawaban pastinya. Atau politisi yang bertanya secara retoris. Tidak benar-benar mencari jawaban empiris. Iya. Lalu ada pertanyaan miring tadi. Seolah terbuka, tapi formulasi kata-katanya menggiring audiens pada satu kesimpulan. Kalau kita pakai ini, kita bukan sedang riset. Kita cuma cari validasi atas apa yang sudah kita percayai. Menghindari jebakan itu membawa kita pada kebutuhan akan struktur logis. Teks menawarkan kerangka kerja sistematis dari Dillon. Dia menguraikan 17 jenis pertanyaan, lalu menyaringnya jadi 4 hierarki dasar. Dan aturan emasnya adalah jangan melompat. Disinilah ini menjadi sangat menarik, terutama bagi Anda yang sedang menyusun kerangka masalah. Mari kita urai hierarki Dillon ini. Di tingkat paling dasar, orde pertama, kita punya pertanyaan deskriptif. Fokusnya membedah substansi. Apa sebenarnya fenomena ini? Misalnya, apa karakteristik spesifik orang hiperaktif? Setelah deskripsi Anda solid, barulah naik ke orde kedua, pertanyaan komparatif. Di sini kita menempatkan dua fenomena berdampingan mencari persamaan dan perbedaannya. Contohnya, membandingkan penerima bantuan sosial pria dan wanita. Berarti kita nggak bisa membandingkan kalau kita belum tahu deskripsi bantuan sosial itu sendiri. Secara logis tidak mungkin. Anda harus deskripsikan secara tuntas dulu di orde pertama. Masuk akal. Setelah deskripsi dan perbandingan selesai, kita melangkah ke orde ketiga, pertanyaan eksplanatori. Di sini kita bicara sebab akibat. Apakah faktor X mengubah Y? Dan di puncak hierarki, orde keempat, pertanyaan normatif. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Dan hierarki ini mengungkap kesalahan fatal yang paling sering dilakukan, bukan hanya oleh mahasiswa, tapi pengambil kebijakan. Mereka panik melihat krisis dan langsung lompat ke pertanyaan normatif. Bagaimana cara kita menghentikan pengangguran ini? Tanpa tahu apa sebenarnya pengangguran yang terjadi di lapangan? Betul. Ketika Anda mencoba memecahkan masalah tanpa memahami anatomi masalahnya, secara empiris, solusinya pasti superficial, salah sasaran, dan mungkin memperburuk keadaan. Langsung tanya bagaimana memperbaikinya, sebelum Anda bisa menjawab apa sebenarnya wujud nyata masalah ini. Nah, kalau strukturnya sudah jelas, dari mana inspirasi topik ini berasal? Teks memetakan 4 sumber utama: masyarakat, pengalaman pribadi, literatur yang ada, dan materi empiris di lapangan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting mengenai independensi peneliti. Kita sering merasa punya kendali penuh atas ide kita. Padahal, faktor eksternal mendikte kita. Salah satu sorotannya adalah bahaya terseret tren media massa atau fads. Mengikuti yang lagi viral? Benar, godaan untuk meneliti topik panas seperti AI, gerakan Me Too, atau COVID-19. Dan perlu ditegaskan untuk Anda yang mendengarkan, kita di sini murni membahas dinamika akademisnya secara netral tanpa mengambil posisi politik apapun. Poin teks ini adalah mengkritisi perilaku ikut-ikutan. Sangat logis. Siklus tren di media itu sangat singkat. Sesuatu yang terasa seperti krisis hari ini mungkin dilupakan orang 3 tahun lagi. Padahal siklus riset dari perumusan masalah sampai terbit di jurnal bisa makan waktu 3-4 tahun. Karya Anda akan terasa usang saat diterbitkan. Selain tren, ada bias pendanaan. Arah riset disetir pemegang dompet. Ini menciptakan lingkungan di mana peneliti terjebak dalam chain gang atau kotak peneliti. Memproduksi riset aman demi mempertahankan pendanaan. Dinamika eksternal itulah yang membuat sumber ide keempat, yaitu materi empiris atau kejutan di lapangan, menjadi sangat transformatif. Teks menyajikan kisah luar biasa tentang bagaimana realitas bisa menghancurkan asumsi dengan cara yang produktif. Wah,
Ini bagian favorit saya dari literatur ini. Kisah tentang tim gadungan. Sham Teamwork. Coba Anda bayangkan, Anda peneliti ambisius, menyusun proposal brilian tentang dinamika kerjasama tim di perusahaan. Anda turun ke lapangan, siap mencatat kolaborasi mereka. Tapi ternyata, tidak ada tim di sana. Fantasi manajemen belaka? Iya, konsep kerjasama tim itu murni slogan kosong manajemen. Kenyataannya karyawan bekerja sendiri-sendiri, terisolasi di meja mereka. Momen itu adalah persimpangan jalan. Peneliti kaku mungkin akan memaksakan data atau merasa risetnya gagal. Tapi peneliti tangkas melihat ini sebagai emas murni. Fakta bahwa tim itu cuma ilusi memaksa peneliti membuang pertanyaan awalnya. Lahir pertanyaan yang lebih tajam. Tepat, mengapa manajemen menciptakan fantasi ini? Realitas memaksa kita mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dari sekedar teori di atas kertas. Kesiapan mengubah haluan butuh pemahaman mendalam tentang motivasi kita meneliti. Teks menyederhanakannya pakai teori filsuf Habermas. Ada 3 minat pengetahuan. Pertama, minat teknis. Ini untuk Anda yang mencari sebab akibat dan ingin mengontrol hasil. Murni instrumental. Itu teknis. Lalu ada minat praktis hermeneutik. Intinya keinginan murni untuk memahami, bukan mengendalikan. Anda ingin mengerti mengapa komunitas punya tradisi tertentu. Memahami budaya dan komunikasi. Betul. Dan yang ketiga, minat emansipatoris. Bertujuan membongkar relasi kuasa yang tidak terlihat untuk memberikan ruang pembebasan bagi subjek yang diteliti. Mengetahui minat ini sejak awal akan menyelamatkan Anda dari krisis identitas saat riset. Tapi oke, jadi apa arti semua ini sebenarnya? Kita baru saja terbang tinggi merenungkan alam semesta pertanyaan bersama Gadamer, Dillon, dan Habermas. Tapi kita harus mendarat. Menabrak realitas birokrasi kampus. Selamat datang di modul SLSP 5401. Anda boleh punya pertanyaan paling revolusioner sedunia, tapi kalau Anda melanggar aturan dokumen ini, Anda tidak akan lulus. Mari kita asumsikan hari ini adalah hari Sabtu, 21 Februari 2026. Alarm internal Anda seharusnya berdering kencang. Berdasarkan aturan modul ini, formulir persetujuan etik Anda harus diserahkan lusa, hari Senin, 23 Februari 2026. Tidak ada pengecualian. Jangan mulai mengumpulkan data subjek manusia sebelum persetujuan etik resmi keluar. Dan perhatikan ini, definisi subjek manusia di era digital bukan cuma wawancara tatap muka. Kalau Anda menganalisis kolom komentar media sosial, mengutip utas forum publik, itu terhitung data manusia. Butuh formulir etik. Tenggat waktu lainnya juga kejam. Draft akhir 6 Juli 2026. Penyerahan final 2 September. Kedisiplinan militer modul ini merambat ke setiap kata. Batas resminya 10.000 kata dengan toleransi 10%. Jadi absolut maksimal 11.000 kata. Mereka sangat kaku karena di dunia profesional, efisiensi komunikasi adalah raja. Modul memberlakukan sistem penalti yang secara harfiah bisa menghancurkan nilai Anda. Skala penaltinya bikin merinding. Kalau karya Anda kelebihan 0 hingga 10% dari batas maksimal tadi, nilai akhir langsung dipotong 5 poin. Puncaknya, kalau kelebihan 50%, nilai maksimal mutlak yang bisa Anda dapat cuma 20 dari 100. Anda bisa nulis mahakarya sekelas Nobel, tapi kalau kepanjangan, sistem cuma kasih nilai 20. Sebaliknya, kalau jumlah kata di bawah 9.000, secara teknis tidak ada penalti resmi, tapi itu sinyal bahaya bagi penguji. Artinya argumen Anda dangkal, literatur Anda kurang, nilai Anda tetap akan hancur karena alasan akademis. Menguji kemampuan kita menari di atas jarum, kedalaman substansi harus selaras dengan efisiensi. Lalu ada jebakan Batman format referensi, gaya Harvard. Anda harus bedakan bibliografi dan reference list. Bibliografi itu semua yang Anda baca selama riset, sedangkan reference list eksklusif hanya untuk sumber yang benar-benar Anda kutip di dalam teks. Sangat penting juga mengingat dukungan Language Center akan berakhir di bulan Juni. Menulis disertasi itu butuh bahasa riset spesifik yang bahkan penutur asli bahasa Inggris pun harus mempelajarinya. Ketergantungan harus jadi kemandirian, termasuk ke pembimbing. Kuota pertemuan cuma 6 kali, masing-masing 30 menit, berlalu dalam sekejap. Anda harus bawa agenda jelas. Balasan email dari pembimbing butuh 2 hari kerja, libur tidak dihitung. Dan wajib melakukan CC ke pembimbing kalau kirim email ke tutor modul, yaitu Stella dan Shein.
Dan semua aturan itu mengerucut pada ancaman terbesar, plagiarisme. Sistem Turnitin Universitas memantau segalanya. Modul ini secara eksplisit melarang self-plagiarize atau memplagiat karya sendiri dari semester sebelumnya. Karya Anda harus orisinal dan baru. Luar biasa. Perjalanan yang sangat ekstrim hari ini. Dari filosofi tinggi penciptaan pengetahuan sampai kepanikan mengsisi email dan memastikan jumlah kata tidak kena penalti brutal. Ini mengungkap satu kebenaran sentral. Menciptakan pengetahuan yang berharga menuntut keseimbangan ganda. Keberanian intelektual untuk menantang asumsi di satu sisi, dikawinkan dengan disiplin militer dalam mengikuti batasan metode dan tenggat waktu di sisi lain. Sebuah perpaduan yang rumit. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Melihat seluruh ekosistem yang kita bedah, dari tekanan penalti sampai sistem pendanaan dan birokrasi publikasi, yang dirancang untuk mendorong peneliti bermain aman. Penemuan luar biasa apa saja yang mungkin sedang kita lewatkan saat ini? Ya, hanya karena pertanyaan radikal yang bisa mengubah dunia itu dianggap terlalu berisiko, terlalu berantakan, atau memakan waktu untuk bisa lolos dari sensor birokrasi yang kaku, layak direnungkan saat Anda kembali menatap draft dokumen Anda hari ini. Apakah Anda sedang menanyakan hal yang penting atau sekedar mengisi kotak birokrasi? Sebuah pertanyaan yang menantang. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan ilmu kali ini. Anda adalah rekan diskusi imajiner yang luar biasa. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Teruslah bertanya dan selamat meneliti.